ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني الله وإياكم, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa yang dimaksud adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqab Allah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, atau tarju thawab Allah, ya, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa dalam artian an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa dalam artian yaitu kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhaj atau Minhajil Firqatin Najiyah. Ya, Manhaj Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan sebagian, yaitu beberapa dari manhaj, ya, manhaj Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Yang pertama di antara manhaj mereka yang pertama apa? Yaitu mereka senantiasa berpegang teguh, ya, iltizam, ya, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada manhajnya Rasul, kemudian para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, mereka senantiasa kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith ketika mereka berselisih. Ini bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadith. Kemudian di antara manhaj mereka juga mereka selalu mengutamakan perkataan Allah dan Rasulnya dari perkataan orang lain. Jadi tidak mendahulukan perkataan orang lain. Namun yang mereka dahulukan adalah perkataan Allah dan Rasulnya, itu Al-Quran dan Al-Hadith. Kemudian berikutnya, ini kita singkat karena sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Berikutnya, di antara manhaj mereka, yaitu mereka senantiasa mendakwahkan tauhid, menegakkan tauhid, menyeru manusia untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keempat. Kemudian berikutnya mereka senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yaitu senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kelihatan asing, kelihatan asing. Orang yang celana di atas mata kaki diejek, macam-macam. Intinya orang yang betul-betul menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan terlihat asing, asing di kalangan masyarakat. Kemudian berikutnya mereka, yaitu al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat itu tidak fanatik kepada selain Allah dan Rasulnya. Mereka fanatik kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Jadi mereka, yaitu al-firqah najiyah, golongan yang selamat tersebut, hanya fanatik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kalamillah, yaitu Al-Quran, wa kalam Ar-Rasul, yaitu Al-Hadith. Kemudian berikutnya golongan yang selamat adalah mereka ahlul hadith, mereka ahlul hadith, yang mana mereka senantiasa menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka hum ahlul hadith, ahlu hadith, ahli hadith. La tazalu ta'ifah, akan senantiasa ada, min ummati, di kalangan umatku, zahirina 'alal haqq, yang tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum, dan tidak menyesatkan mereka, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedelapan, al-firqatun najiyah, ay al-firqatun najiyatu tahtarimul a'immatal mustahidin. Kelompok yang selamat, al-firqah najiyah, mereka senantiasa ihtiramul ummah atau al-mustahidin. Mereka senantiasa menghormati, menghormati para imam, ahli ilmu. Namun di sini wala tata'assabu li wahidin minhum,
Ini perlu kita garis bawahi. Di samping mereka menghormati, ya, menghormati para imam, para ulama, akan tetapi mereka di sini la tata'assab, ya, tidak fanatik liwahidin minhum, salah satu dari mereka. Ya. Ini kita harus garis bawahi, ya. Jadi kelompok yang selamat, ya, mereka senantiasa menghormati, ya, menghormati para ulama, memuliakan para ulama, namun di samping itu mereka juga tidak fanatik, ya, wala tata'assabu liwahidin minhum, tidak fanatik salah satu dari mereka, ya. Bal ta'khudhul fiqha minal qur'ani wal ahadits sahihah, namun yang menjadi sumber mereka adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'an idza wafaqa al-hadits as-sahih wa hadha muwafiqun li kalamihim haitsu awsu atba'ahum an ya'khudhu bil hadits as-sahih wa yatruku kull qawlin yukhalifu. Bahkan para ulama, ahli ilmu, mereka senantiasa menyeru, ya, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa mengikuti dalil. Kalau seandainya ada perkataan mereka yang bertentangan dengan dalil, maka mereka perintahkan untuk mengambil dalil tersebut kemudian membuang perkataannya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan, "Idza shahhal haditsu fadribu biqaulil haidha wa idza ra'aital hujjata mawdu'atan 'ala tariq fahiya qawli." Idza shahhal hadits, ya, jika hadis itu sahih, ya, fadribu biqaulil haid, maka lemparkan perkataanku ke tembok, ya, kata beliau. Lempar, ya. Artinya buang. Ambil dalil tersebut, ambil hadis tersebut. Wa idza ra'aital hujjata mawdu'atan 'ala tariqi fahiya qawli. Ya, jika kamu mendapatkan hujjah atau dalil, ya, fahiya qawli, ya, dalil yang sahih, hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini manhaj firqah an-najiyah, mereka senantiasa memuliakan ahli ilmu, para ulama, namun mereka tidak ta'assub, tidak fanatik, ya. Seperti di zaman kita sekarang, ya, ada yang mengatakan ketika kita berdialog, misalnya kamu mazhab apa, ya, biasanya ditanya seperti itu, ya. Bahkan dia mengatakan saya mazhab Syafi'i, namun akidahnya bertentangan dengan Imam Asy-Syafi'i, dan ini waqi' terjadi, ya. Ada bahkan hanya mengambil fikih saja, ya, fikihnya Imam Asy-Syafi'i, namun akidahnya tidak diambil, padahal itu yang inti, ya. Kemudian kata beliau juga, wa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnah, ya, khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza wajadtum, ya, jika kalian menemukan, ya, di dalam kitabku khilafa sunnah, ya, yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu, maka ambillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataanku. Fattabi'uhu wa la taltafitu ila qawli ahadin. Jika kalian sudah menemukan hadis sahih, perkataan Nabi, fattabi'uhu, maka ikuti. Wala taltafitu ila qauli ahadin, dan jangan menoleh melihat perkataan
orang lain. Ya, walaupun dia ahli ilmu, tapi kalau bertentangan dengan hadis, maka kita buang. Ya. Kata beliau juga, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ya. Jadi intinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, mereka tidak ta'assub, ya, tidak fanatik terhadap imam. Ya. Namun mereka mengambil, ya, apa yang benar dari imam tersebut, ya, atau ulama tersebut. Kemudian berikutnya yang kesembilan, al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ya, golongan yang selamat itu senantiasa menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, mengajak kepada yang baik, melarang dari yang munkar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Yang ditujukan di sini siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan kemudian melarang, menahan dari yang mungkar. Fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ah wal ahzab al hadamah allati farraqatil ummah. Mereka juga mengingkari, ya, kelompok yang selamat tersebut mengingkari at-turuqal mubtadi'ah atau at-turuqal mubtadi'ah, jalan-jalan kesesatan, kebid'ahan, wal ahzabal hadamah, kemudian sekte-sekte, kelompok-kelompok yang merusak, ya, allati farraqatil ummah, yang memecah belah umat. Ya. Namun di zaman kita sekarang terbalik, ya. Kita yang menyeru kepada tauhid itu dikatakan memecah belah umat, ya. Orang yang menegakkan tauhid itu dikatakan memecah belah umat, ya, di zaman kita sekarang ini. Ya. Padahal sebab perpecahan yang terbesar adalah, yang menyebabkan perselisihan tersebut adalah kebid'ahan tersebut. Ya. Maka dengan adanya dakwah tauhid ini menyatukan umat, ya. Menyatukan umat, bukan memecah belah. Wabtada'at fid din aw wabta'adat an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yang mana mereka telah membuat perkara baru di dalam agama. Wabta'adat an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin lattabi'tumuhum. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan betul-betul benar-benar akan mengikuti adat-adat, kebiasaan orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, kemudian sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di zaman kita atau di akhir zaman nanti akan banyak kelompok-kelompok yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kepada
kesesatan, yang mengajak kepada jalan yang banyak, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi mereka semua membuat perkara yang baru di dalam masalah agama. Dan ini yang kita perangi. Bid'ah atau perkara baru di dalam masalah agama. Ya, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian yang lebih tahu tentang dunia kalian. Ya, HP, dengan adanya HP, kemudian laptop, kemudian kamera dan selainnya. Ya. Ini bid'ah secara agama. Namun kebanyakan di zaman kita sekarang, orang yang memang dia betul-betul benci dengan dakwah ini, semua dikatakan bid'ah. Ya. Dan itu dinisbatkan kepada dakwah ini. Ya. Padahal yang dimaksud bid'ah adalah bid'ah di dalam masalah agama. Ya. Membuat perkara baru. Padahal kata Nabi SAW, man amila atau man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru, ya, mendatangkan sesuatu yang baru di dalam masalah agama, maka dia tertolak. Yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Wa bata'adat an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan mereka jauh dari sunnah Nabi, kemudian sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian berikutnya yang ke-10, al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru. Kelompok yang selamat, yaitu mereka senantiasa mengajak, ya, tad'ul muslimin, menyeru kaum muslimin, an yakunu minal mutamassikin, agar termasuk, ya, atau menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah as-sahabah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuktaba lahumun nasru, ya, sampai ditetapkan bagi mereka an-nasr, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini anjuran untuk kita terus berpegang teguh, ya, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok yang selamat tersebut senantiasa menyeru, ya, mengajak untuk yadkhulul jannah, agar semua, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bi fadlillah wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tentu biiznihi azza wa jal, ya, agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang ke-10, al-firqah an-najiyah, yaitu mereka senantiasa, atau kelompok yang selamat, mereka senantiasa mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Wa hatta yadkhulul jannah, ya, dan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya al-firqatun najiyah, yang ke-11, ya, kelompok yang selamat, tungkirul qawanin al-wad'iyyah allati hiya min wad'il bashar li mukhalafatihim hukm al-Islam, yaitu mereka mengingkari
aturan-aturan ya yang ditetapkan, yang dibuat oleh manusia yang mana bertentangan dengan hukum Islam, mengingkari peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, ditetapkan oleh manusia limukhalafatihim, karena menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi azza wa jal alladhi anzalahu Allahu li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Dan mereka menyeru untuk senantiasa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi anzalahu Allahu li sa'adatil bashar, yang mana Allah turunkan li sa'adatil bashar untuk kebahagiaan manusia tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yuslihu lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih paham, lebih mengetahui terhadap apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Wa huwa thabitun la tatabaddal ahkamuh ala madal ayyam, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap, tidak akan berubah. Wala yatatawwar hazbaz zaman, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap tidak berubah menyesuaikan zaman. Wa in sababa syaqa'il alam ammah wal alam al-islami khassah wa ma yulaqihi min mata'ib wa dhullin wa hawan huwa tarkuhu aw al-hukma li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara sebab asyaqa, sebab tidak tenang, tidak bahagia di dunia ini disebabkan karena meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala izza lil muslimin illa birruju'i ila ta'limil islami afrada wa jama'at. Maka tidak ada kemuliaan bagi seorang muslim kecuali mereka kembali kepada Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ta'limil Islam, yaitu kembali untuk mengajarkan Islam, afradan wa jama'at, baik dari individu maupun masyarakat, Jadi kita ajarkan kepada mereka, mulai dari perorangan, kemudian semua masyarakat. Namun di sini perlu kita perhatikan, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di negara kita, di negara kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Namun perlu kita ketahui di sini, pemimpin kita adalah muslim. Pemimpin kita adalah muslim. Selama dia masih sholat, maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah, taat dan mendengar dan taat. Tidak boleh bagi kita memberontak. Bahkan kata Nabi SAW, wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati. Walaupun hartamu diambil, dirampas, punggungmu dipukul, fasma' wa ati. Maka di sini kewajiban kamu adalah isma' wa ati, mendengar dan taat, bukan malah mendemo, memberontak, bukan. Jadi ini jauh dari manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
La izza lil muslimin illa birruju' ila ta'limil Islam afradan wa jama'at. Jadi tidak ada kemuliaan bagi seorang muslim sampai mereka kembali kepada Islam, ya, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dengan mengajarkan Islam kepada perorangan, kemudian kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kemudian berikutnya al-firqatun najiyah, ya, kelompok yang ke-12, ya, kelompok yang selamat. Tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi wa istita'atihi wa yakunul jihadu bima yali. Al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat. Tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah, ya, menyeru manusia atau menyeru kaum muslimin untuk senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wajibun ala kulli muslim, dan ini wajib bagi setiap muslim. Hasba taqatihi wa sita'atihi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan kita. Wa yakunul jihadu bima yali, jihad dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam. Ya, jihad menggunakan lisan, ya, kemudian menggunakan pena. Bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuk bil islamis sahih. Ya, dengan mendakwahkan, ya, menyeru, mengajak kaum muslimin dan selain mereka ila tamassuk bil islamis sahih, untuk berpegang teguh terhadap Islam atau kepada Islam yang sahih, yang benar, yang lurus, ya. Wa tauhidul khali minasyirki alladhi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah. Kemudian mengajak manusia atau mengajak kaum muslimin untuk membersihkan tauhid, ya, menjaga tauhid dari kesyirikan. Alladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang banyak tersebar di negara kaum muslimin. Walladzi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin. Faqala, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesyirikan itu akan terjadi di dalam umat ini atau di atas umat ini. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumas sa'atu hatta talhiqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku, ya, sebagian dari umatku mengikuti, ya, mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan, dan sampai umatku ini, ada di antara umatku akan menyembah al-awthan, ya, patung, ya. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi, yaitu seorang muslim menyembah patung, ya, atau tagut. Dan terjadi di zaman kita sekarang. Antum pernah lihat orang nyembah kubur? Antum pernah lihat? Antum kalau pernah masuk atau mungkin pernah dengar Sunan Ampel, ya, makam Sunan Ampel di Surabaya, ya, antum tahu? Ya. Di situ orang-orang meminta, ya, berdoa, nangis-nangisan, ya. Dan itu pernah saya saksikan sendiri, ya. Waktu itu saya masuk,
masuk, ketika sampai di dalam tubuh ini, badan ini merinding ya. Melihat orang yang meminta di kuburan itu sambil nangis ya. Sambil nangis ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waqi' ya, terjadi. Ya, dan ini adalah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang pertama al-jihad bil lisan, ya, jihad bil lisan wal qalam. Jihad dengan lisan, kemudian al-qalam, pena. Kemudian berikutnya al-jihadu bil mal. Ya. Al-jihad bil mal yaitu berjihad menggunakan harta. Ya. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, ya, namun Allah memberikan kita kelebihan harta, maka kita gunakan harta tersebut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa yakunu bil infaqi ala nasril Islam. Ya, caranya dengan berinfak, tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Ya, misalnya membeli buku, ya, memberikan fasilitas kajian. Nah, ini bagian dari jihad, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Wa tab'il kutubid da'iyah, ya, mencetak kitab-kitab. Wa yakunu bi tawzi'il mal 'ala al-mu'allafati qulubihim min ad-du'afa'il muslimin li tathbitihim. Ya, begitu juga dengan membagikan harta kepada du'afa, ya, orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, li tathbitihim, untuk menguatkan mereka. Wa yakunu bi tasni'i wa syara'il aslihah. Begitu juga dengan, ya, membuat senjata untuk kebutuhan jihad, perang. Ya, ini juga membutuhkan harta. Jadi orang yang diberikan kelebihan harta, maka di sini dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat senjata. Ya. Wa ma yalzimuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik. Begitu juga dengan, ya, memberikan makan, kemudian memberikan pakaian. Ya, ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan al-mal. Kemudian berikutnya al-jihadu bin nafs. Jihad bin nafs, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa kita. Ya. Dengan apa? Wa yakunu bil qitali wasyiraki fil ma'ariki li nasratil Islam. Ya, dengan kita ikut serta di dalam peperangan tersebut. Walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, ya, dengan bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah. Wa kalimatul ladzi kafaru hiya sufla, dan merendahkan kalimat kufur, ya, orang-orang kafir. Wa qad asyara Ar-Rasul Al-Karim ila hadhihi al-anwa' faqala jahadul musyrikin bi amwalikum anfusikum wa alsinatikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahadul musyrikin, ya, berjihadlah melawan orang-orang musyrik, bi amwalihim, dengan, atau bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, jiwa kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Baik, mungkin kita azan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allah.
Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita sebutkan ya, jihad bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama jihad bil lisan wal qalam, ya jihad menggunakan lisan. Yang kedua al jihad bil mal, ya jihad menggunakan harta. Kemudian yang ketiga jihad menggunakan bi an-nafs, yaitu dengan jiwa kita. Nabi SAW bersabda, jahadul musyrikin bi amwalikum anfusikum wa alsinatikum. Ya, jihadlah atau berjihadlah melawan orang-orang musyrik ya dengan harta kalian, kemudian jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu atau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini komplek kita diserang oleh orang kafir misalnya. Jadi setiap orang yang ada di komplek tersebut hukumnya wajib ya. Jangan ada yang bersembunyi. Jangan antum bilang ini fardu kifayah, cukup sudah ada yang melawan. Bagaimana kalau kalah? Jadi ketika tempat kita diserang ya, atau komplek kita diserang, maka yang ada di komplek tersebut semuanya wajib ikut ya. Di sini hukumnya fardu ain. Fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kemudian ketika, tapi dengan syarat kaum muslimin ya mampu ya. Jadi hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Contohnya disebutkan di sini ke Palestina, ya seperti Palestina, maka ketika kaum muslimin mampu di situ, kemudian tidak melawan, atimuna hatta yukhrijul yahuda minha, mereka berdosa ya sampai mereka bisa mengeluarkan orang-orang Yahudi ya dari Palestina tersebut. Wa yu'idul Masjidil Aqsa lil muslimin, dan bisa mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin bima yastati'una minal mali awil anfus awil nufus ya, dengan sesuai kemampuan mereka, baik itu dengan harta maupun jiwa mereka. Jadi fardu ain ya, kapan hukumnya fardu ain? Ketika tempat ya atau negara kaum muslimin sebagian diserang, maka di sini harus bagi kita, bagi setiap orang untuk melawan, seperti yang sudah kita contohkan tadi. Kemudian yang kedua, yang fardu kifayah. Ya, di sini fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil baqi. Ya, kalau seorang muslim atau sebagian dari kaum muslimin sudah melaksanakan jihad tersebut, saqata 'anil baqi,
ya maka yang lain sudah gugur. Wa yakunu fi tablighi wa naqli ad-da'wati al-islamiyyah ila sa'iril bilad hatta yahkumuha fil Islam. Ya contohnya di dalam menyebarkan ilmu, ya menyebarkan agama Islam. Wa naqli ad-da'wah ila sa'iril bilad, ya kepada seluruh negara, ya, berdakwah sampai Islam tersebut dikenal dan hukum-hukum Islam ditegakkan. Wa man waqafa fi tariqiha utila hatta tasira ad-da'wah. Orang-orang kafir, ya orang-orang kafir, ya, kalau dia betul-betul memang menampakkan permusuhan di situ, bukan yang orang kafir yang dijaga, yang mendapatkan keamanan dari pemerintah kita. Namun yang di sini adalah orang kafir yang betul-betul menampakkan permusuhan, ya, peperangan kepada kita. Baik, mungkin ini saja dulu. Kalau kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terutama di sini perlu kita sampaikan masalah taat kepada pemerintah. Insyaallah kita akan bahas mungkin kesempatan yang lain dan waktu yang lebih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.